Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi ya dengan saya yang akan membahas dan bagaimana caranya membuat website atau mendesain website menggunakan WordPress. Dan bagi teman-teman yang sudah baru bergabung, kalian menonton sebelumnya di channel saya Dr. Web di desain website WordPress 2021 cepat dan mudah. Ini di langkah awal saya membuat desain websitenya supaya nyambung ya, karena ini sekarang pembahasan yang kedua dan kita selesaikan sampai selesai dari tahap membuat halaman shop ya atau penjualan, kemudian membuat halaman bukti pengiriman, dan juga kita akan mengintegrasikan dengan Instagram ya, dengan Instagram supaya otomatis galeri-galeri langsung connect ke Instagramnya. Oke, kita akan mulai aja. Sebelumnya kita akan menyimpan beberapa eh, section yang ada di sini. Ini misalnya header ya. Ini header akan kita simpan. Adapun yang kita buat sekarang adalah halaman penjualan. Ini sebetulnya sudah ada ya di sini di halaman depan. Ada 3 kolom ini. Nah, ini halaman penjualan, tapi tidak lengkap, hanya sebagai summary aja. Jadi kita akan membuat dan kita akan simpan ini di sectionnya. Oke, langsung aja. Pertama kita akan mengambil section sini aja yang kita bahas ya. Ini edit with Elementor untuk halaman depannya atau front page-nya. Oke, ini halaman depan front page kita akan simpan. Pertama adalah section di sini. Klik di sini sectionnya, ada 6 titik di sini. Klik kanan, kemudian kita simpan ya, save as template. Kemudian kita buat namanya header, tinggal disimpan aja. Oke, ini header yang sudah kita simpan. Kemudian kita akan menyimpan ini halaman atau section untuk shopnya ya, untuk jualannya. Kita akan simpan aja. Kita buat aja namanya shop, ya, simpan. Oke, sudah 2 yang kita simpan. Saya rasa sudah cukup. Kita akan buat halaman baru di sini. Ini kita keluar aja ya, keluar, exit to dashboard. Oke, kemudian kita buat halaman baru yang namanya shop ya, atau halaman penjualan. Ini to block editor, oke kita closekan aja. Ini kita pakai yang edit with Elementor, tapi langkah awal kita buat judulnya dulu, namanya shop. Saya gunakan versi seperti ini supaya bisa langsung menuju WhatsApp ya, WhatsApp si penjualnya. Saya tidak menggunakan plugin WooCommerce. Nah, plugin WooCommerce sudah kita bahas di channel saya di playlist. Kalian bisa lihat aja di cara membuat toko online dengan WordPress. Ini sudah kita bahas menggunakan WooCommerce ya. Oke, nah begini ya, ini halaman eh, penjualan. Kita akan import dulu untuk template-nya yang sudah kita simpan di My Template. Oke, di sini ada header, langsung aja insert, ya, insert, yes. Kemudian kita akan ini sudah ya, sudah. Kita akan edit sedikit di sini. Di sini kita kasih judul aja namanya shop misalnya. Nah, di sini kita hapus aja, tidak perlu, delete. Ini juga tidak perlu, untuk yang tombolnya kita hapus aja. Nah, kita akan berubah sedikit untuk desainnya ini.
Pertama saya akan merubah gambar background si headernya ya. Caranya, klik aja section di sini ya. Kemudian masuk ke style, kemudian choose image. Kemudian kita pilih yang ini saya sudah ada buat 1050 kali 500 supaya tidak terlalu tinggi ya. Kemudian kita insert, ini ya, saya ulangi, insert media. Nah ini ya, saya rasa ini terlalu tinggi, kita akan rubah sedikit polanya. Klik section di sini ya. Nah di sini ada advance, di sini ada padding ya, paddingnya kita buat 0 aja, coba kita nolkan aja. Nah 0, nah gini ya jadinya. Coba kita lihat tampilannya. Nah seperti ini. Kalian juga bisa merubah ini jadi warnanya, misalnya warnanya hitam atau merah gitu ya, terserah sih. Itu sesuai selera masing-masing aja. Misalnya saya buat warna hitam. Nah gitu. Jadi hitam ya. Itu sesuai keinginan masing-masing aja. Oke, supaya tidak berulang-ulang, ini kita simpan lagi aja. Save as template. Kita buat aja namanya header edit misalnya. Ini akan saya pakai lagi di halaman bukti pengiriman ya. Bukti pengiriman saya gunakan lagi header itu. Jadi simpan aja. Oke. Kemudian di bawah header ini saya mau menampilkan halaman jualannya, section jualannya ya. Bagian jualan ini shop, insert aja di sini, klik aja yes. Oke. Di sini sudah tampil, tetapi ada yang mau edit sedikit. Pertama, antara foto ini dengan judulnya itu terlalu jauh ya. Kita akan rapatkan. Nah, langkah awal saya ganti dulu foto jualannya. Misalnya bunga ini saya ganti menjadi, klik aja ininya ya. Kemudian pilih style, pilih image, kemudian pilih yang ukurannya sama ya, kalau bisa, supaya antara gambar satu dan gambar yang lain itu simetris gitu, tidak tinggi sebelah ya, pendek sebelah gitu ya. Ini saya gunakan ukuran 800 kali 600 pixel. Nah, itu foto produknya. Insert media. Ini dia ya. Kita lihat. Oke. Nah, kemudian kita akan edit untuk judulnya. Saya akan rapatkan ke atas sedikit. Caranya, klik aja ini. Ya. Kemudian pilih yang advance. Pilih yang paddingnya. Kita ganti aja menjadi, coba kita geser ke bawah supaya lebih mendekati. Saya rasa cukup 260. Oke, nah ya 260 ya, saya rasa sudah cukup ya. Kemudian ini kita ganti misalnya, ini stylenya kita ganti untuk headernya ini ya, judulnya itu kita ganti menjadi style, kemudian konten, warnanya saya rubah menjadi warna apa ya, warna merah misalnya ya. Coba kita lihat ya, ini ya. Di sini ada pembelian ya. Tombol beli di sini sudah saya bahas sebelumnya. Di sini ada link untuk tombolnya. Ini kita bisa sesuaikan dengan kode masing-masing supaya mudah untuk mendeteksi apa yang mau dibeli si pembeli tadi kan. Nah, misalnya kodenya apa nih, misalnya bunga ungu misalnya. Jadi polanya langsung aja. Ini kita buka notepad dulu ya supaya kita copy aja nih link WhatsApp-nya.
Nah, ini link WhatsApp-nya ya. Jadi ini sudah saya bahas di video pertama. Ini polanya itu adalah nomor HP, terus kemudian saya mau beli ini kode bunganya misalnya. Ini kalian bisa ganti, misalnya bunga ungu misalnya, atau apa gitu ya, terserah. Oke, kemudian ini saya hapus aja, ini kemudian saya duplikasi ke kanan. Ya, ini caranya, ini hapus aja, klik kanan, delete. Oke, ini kita duplikasi aja nih, klik kanan, duplikat. Nah, ini ya, mulai nampak. Kita hapus, delete. Ini kita duplikasi ke kanan. Nah, gitu ya kira-kira ya. Sudah mulai nampak polanya. Ini juga kita akan ganti gambarnya, klik style, backgroundnya pilih yang bunga warna ini misalnya. Nah, ini, supaya ada perbedaan sedikit. Ini juga seperti itu, style, dipilih yang warna ini misalnya. Nah, gitu ya. Ini tombol ini dan tombol ini kodenya berbeda. Kalian sesuaikan seperti saya bahas tadi. Ini misalnya warna bunga merah misalnya. Nah, gitu aja. Ini copy, kita klik ini, terus kita paste ke sini aja. Ini select all, Ctrl A, klik kanan, paste. Oke, nah ini dia, selesai. Sudah berganti dengan kode bunga merah misalnya atau bunga biru ya. Nah, lalu langkah selanjutnya gimana ya di bawah? Ini mudah, tinggal kita duplikasikan aja ke bawah. Tapi sebelumnya kita atur dulu section ini supaya tidak terlalu dekat dengan headernya ya. Caranya masuk ke advance, kemudian pilih yang topnya ke atas, coba ke bawah. Nah ini ya, kita geser menjadi berapa kira-kira? 60 aja ya. Oke. Nah, bagian ini kita mau gandakan lagi ke bawah. Caranya, klik aja ini sectionnya, duplikat aja. Secara otomatis dia akan menduplikasi ke bawah. Ya, ini ya. Tinggal diedit lagi seperti tadi, polanya sama. Dan ini kita akan buat paddingnya tidak terlalu jauh dengan atas. Kita buat 0 aja. Ya. Ini juga seperti itu. Bottomnya juga kita buat 0 aja. Nah, supaya tidak terlalu jauh dengan kita buat misalnya 50 misalnya. Nah, gitu ya, kira-kira. Ya, sudah ya, polanya udah dapet ya. Jadi, kemudian kita tinggal publish aja. Publish. Ya, lalu exit to dashboard. Sorry, ini belum disimpan. Oke, ini sudah disimpan. Tinggal kita klik kanan aja nih, have look aja. Atau exit dulu ya, exit. Kembali ke dashboard lagi. Di sini sudah nampak shopnya itu, tinggal kita lihat aja nih view, klik kanan, new tab. Ya. Nah ini yang sudah kita rubah untuk halaman bunganya. Ini sudah nampak polanya. Nah ini kira-kira. Ya. Oke. Untuk halaman bunga sudah selesai. Nah, kita akan memasukkan nanti aja ya. Kita akan masukkan di menu nanti ini. Nanti aja kita akan rubah. Kita akan buat lagi bukti pengiriman. Jadi setelah penjualan kan kita kirim bunganya misalnya ke kemana? Ke Jakarta atau ke Bandung misalnya. Nah, jadi kita mau menginformasikan ke pembeli ada halaman bukti pengiriman ke misalnya ke Sifulan, ke Bandung misalnya kan. Nah, itu bisa dicek aja langsung tabel gitu. Caranya kita buat loop plugin baru, add new, ya kita buat namanya tabel press. Tabel press ini sudah saya bahas juga di channel Dr. Web, ya kalian bisa
lihat aja namanya tabel misalnya. Nah, ini ya. Cara membuat data table di WordPress. Ini saya sudah bahas juga di channel terweb. Kalian bisa ngulik aja. Tapi nggak apa-apa, kita akan buat lagi baru supaya eh, mengulang pelajaran. Nah, kita aktifkan, kemudian ada menu baru di sini namanya Table Press, ya. Nah, di sini saya sudah buat pengiriman, ya. Ini saya hapus aja dulu supaya kita ulang. Oke, kemudian kita buat eh, add new, ya. Nah, di sini judulnya apa? Judul tabelnya misalnya bukti kirim misalnya, bukti aja. Di sini dia minta row-nya berapa dan kolomnya berapa. Row-nya itu adalah apa ya? Ke kanan, kolom itu ke bawah ya. Garis, row itu garis, kolom itu ya kolom gitu ya. Jadi kita perlunya adalah pertama eh, kolomnya itu kita perlu nomor satu, kemudian nama pembeli dua, kemudian tujuan kirim misalnya tiga ya. Jadi kita buat aja namanya tiga di sini kolomnya add table. Ya di sini ada tabel ID-nya ya. Jadi nanti shortcode-nya nanti kalau kita insert yang ini namanya. Oke. Yang pertama kita buat judul header-nya nomor, kemudian nama pembeli, kemudian tujuannya kemana gitu ya. Oke, yang pertama kita akan setting dulu untuk tabelnya. Di sini ada table option. Untuk first row itu adalah table header. Ini checklist ya, supaya ini menjadikan table header ya. Kalau tidak di checklist, maka tidak jadi table header dia, table biasa aja. Kemudian eh, di sini juga harus di checklist use data table. Kalau posisi kalian belum terchecklist, ini checklist saja supaya mudah pencariannya dan juga ada pagination ya, paginasinya ada nanti. Kemudian tinggal simpan aja. Sorry, ini kita kasih contoh, langsung isi aja satu misalnya di sini Budi misalnya tujuan Medan misalnya, kemudian dua Ani tujuannya ke mana misalnya ke Padang misalnya. Oke, sudah kita buat, langsung aja di save atau di preview dulu boleh. Ini preview tabelnya, ya ini dia. Sudah nampak kira-kira ini tabel headernya dan ini adalah isi dari kolom tabelnya, ya. Kemudian disimpan, save change. Langkah selanjutnya kita akan membuat halaman baru, namanya adalah bukti pengiriman ya. Add new aja di sini. Kemudian kasih judul namanya bukti kirim. Kemudian edit Elementor. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan menambahkan template yang sudah kita buat sebelumnya, namanya header edit ini ya. Insert aja di sini. Oke, sini kita ganti judulnya adalah bukti pengiriman misalnya. Kalau background yang mau diganti silakan masuk ke style sini, di sini, section, di style. Nah, di sini ada ganti choose image-nya, bisa diganti, terserah. Kemudian kita akan memasukkan shortcode yang baru tadi. Mana tadi ya? Apa namanya ya? Coba kita lihat dulu tadi nama tabelnya apa. Di sini kita masuk ke table press. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Di sini kita mau show shortcode di sini. Nah, di sini kita copy aja. Klik kanan, copy. Kita masukkan ke sini. Nah, ini
kita memasukkan section baru, berapa kolom mau dimasukkan. Ini satu kolom, ini tidak ada kolom, satu kolom. Kita perlu satu kolom aja. Kemudian kita akan masukkan, ini klik aja ininya ke atas ini, kemudian kita cari yang namanya shortcode, ya. Klik aja sini shortcode, sini, lalu klik and drag di sini, ya. Lalu judul shortcode-nya apa? Yang tadi kita copy tadi nih, shortcode tadi ini ya. Oke, kita masukkan ke sini, paste aja. Oke. Kemudian ini kita mau kasih sedikit apa namanya, padding di bawah headernya supaya tidak terlalu dekat dengan si tabel tadi. Saya masuk ke advance, kemudian bottomnya saya buat menjadi 50 aja, ya. Sorry, bukan di sini letaknya, tapi di tabel ini. Ini advance, kemudian kita ini kita unlink ini semuanya. Kita ulangi. Ini jangan lupa dibuat unlink supaya tidak ikut semua dengan yang lain. Ini klik aja sini misalnya 20 misalnya. Nah, kita mau tambahkan lagi teks baru heading di sini supaya judulnya, saya mau kasih judul misalnya apa ya, silahkan cari bukti kirim di dalam tabel, ya. Saya ganti stylenya, jangan warna biru, saya maunya warna hitam aja. Oke, jangan lupa dipublish dan kita akan lihat perubahannya. Have a look di sini, ya. Nah, ini sudah nampak perubahannya. Di sini ada tabelnya. Kita bisa cari di sini ya teman-teman ya. Misalnya kita cari nama kita Budi misalnya. Dia langsung akan sortir berdasarkan namanya. Bisa juga dengan nama kota, misalnya Padang misalnya. Kemudian kita akan, ini sudah selesai ya untuk yang tabelnya. Di sini kalau seandainya lebih dari 10 barisnya, dia akan berlanjut ke halaman berikutnya. Itulah kelebihan dari data table ya. Jadi berapapun data yang kalian miliki, nanti kalian akan bisa sortir berapa baris yang akan ditampilkan. Nah, itu juga bisa seperti itu saya kira. Oke, ini sudah selesai untuk bukti pengiriman. Langkah selanjutnya kita akan edit sedikit untuk halaman menunya. Kita akan keluar dulu, exit to dashboard. Di sini kita lihat cuma 3 ya yang masih ada menunya. Nanti kita tambahkan lagi menu untuk shop sama bukti pengiriman ya. Nah, di sini kita masuk ke variance, ke menu. Nah, di bawah ini ada bukti kirim dan shop. Di sini checklist aja, kemudian add to menu. Di sini kita, ini ada kirim 2 kali ya. Ini kita hapus saja, terklik 2 kali ini. Nah, shop saya mau di atas, bisa digeser. Bukti kirim juga saya maunya di atas. Nah, itu bisa ya, seperti itu. Lalu kemudian kita simpan dan kita lihat hasilnya.
Kita masuk ke home dulu. Oke, nah ini sudah muncul shopnya ini, halaman shopnya. Ini halaman depan, ini halaman shop, ya. Kemudian juga bukti kirim juga sudah ada. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini bukti kirimnya. Yang terakhir, kita akan menggunakan Instagram sebagai galeri dari website kita ya. Nah, caranya gimana? Kita akan install plugin baru namanya Instagram Feed ya. Ini sering saya gunakan untuk klien saya supaya mereka bisa langsung koneksi ke website mereka ya. Ini Instagram Feed gitu ya. Nah, di sini ada Smash Balloon Social Photo Feed, install now di sini. Aktifkan. Oke. Nah, di sini ada apa namanya? Ada pengaturan ya di sini ya. Kita atur dulu pengaturannya. Setting di sini. Nah, di sini kita mau konekkan ke Instagram kita, berarti kita harus tahu user dan passwordnya Instagram ya. Jadi klik aja ini, connect ya, kemudian konekkan. Nah, kalian bisa langsung aja ini konekkan ke Instagramnya. Ini kebetulan saya sudah login di website untuk websitenya, untuk Instagramnya bisa langsung connect aja langsung ke dokter webnya ya. Kalau jika belum terkoneksi ke website, ke apa namanya, ke browser, maka harus login dulu. Nah, di sini ada pilihan authorize saja langsung. Oke, connect this account. Nah, di sini sudah berhasil connect-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan setting dulu untuk berapa display-nya, display your feed itu berapa kolom, berapa baris yang akan tampilkan ya. Di sini ada shortcode untuk kita tampilkan di halamannya. Di sini bisa kita juga menggunakan shortcode berapa eh, row atau berapa baris yang ditampilkan, berapa kolom gitu ya. Secara default sih ini defaultnya. Ya, jadi kita akan buat aja halaman baru, namanya apa namanya? Kita buat halaman baru, add new aja, page. Kita buat aja galeri misalnya. Edit Elementor. Oke. Di sini kita sudah masuk ke halaman galeri. Nah, langkah awal saya akan insert untuk header yang sudah kita simpan sebelumnya. Header edit, insert ya. Kemudian kita akan ubah judulnya, namanya galeri. Ya. Oke, selesai. Kemudian kita akan insert lagi satu kolom di sini. Section baru satu kolom aja. Kemudian ini kita akan masukkan shortcode-nya ya. Caranya seperti tadi yang kita buat tabel tadi. Klik shortcode di sini, drag di atas ini ya. Lalu kita akan masukkan ini dia. Ini shortcode-nya Instagram feed. Lalu kita paste di sini. Udah, apply. Ya. Di publish aja. Ini sudah ada nih. Ya, sudah muncul. Oke, langsung kita lihat hasilnya. Kita lihat ke bawah. Nah, ini ya. Ini sudah ada nih galerinya Instagram sudah muncul. Jadi nanti ada formatnya itu adalah 4 kolom ya dan
panjang ke bawah. Kalau keyword more-nya panjang ke bawah. Kalian juga bisa buat 3 kolom, 9 baris misalnya, bisa juga seperti itu. Oke, jadi ini sudah terkoneksi, Instagramnya sudah selesai. Jangan lupa untuk menambahkan pada menunya kita tambahkan juga appearance, menu, lalu galeri dan add to menu. Saya mau tampilkannya di atas about us, save, lalu kemudian ini kita hapus aja. Kita lihat di sini, kita refresh kembali. Nah, di sini sudah ada ya galeri ya. Ini halaman galeri kita, ini headernya, ini isi di dalamnya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk perubahan lainnya. Kalian bisa explore sendiri karena sangat mudah menggunakan Elementor yang merupakan free dan itu bisa kita desain seperti yang kita inginkan. Jadi kalian tidak perlu takut salah, ekspor aja supaya dapat yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, like dan subscribe dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.